maka sah pernikahan tersebut dengan itu kan, agar dinikahkan izin tanpa ada saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Furu'un. Ini pembahasan tentang cabang-cabang. Yang tadi urusannya kita sebul, yang ini sedikit menggairahkan. Judulnya kan tentang penghulu. Ya kan? Kalau yang penghulu order pernikahan, jadi semangat. Kalau yang bujangan ini adalah maju diri untuk semangat bekerja, mencari uang agar para wanita itu mau dengan kita. Karena kalau pemuda itu malas, nggak punya uang, siapa yang mau? Gitu. Ya, jadi bujangan lapuk saja. Maka semangat itu. Jadi pemuda itu harus semangat. Jadi wanita yang matanya agak rabun saja mau laki yang malas bekerja. Nah, ya bukan begitu ya, gitu. Sehingga ini terjadi, ada gugat cerai ya, gugat cerai, datangnya ke Amil Basri itu. Amil Basri datang ke saya, dilihat, oh ternyata istrinya mah ke bandara, lakinya memancing melulu. Maka pantas saja si istrinya gugat cerai. Maka sahabat-sahabat sekalian itu jangan sampai istri menggugat. Ini bahaya ini. Judulnya apa? Wah, ini tentang nafkah. Gitu. Kadang istrinya itu sangat luar biasa. Ya kadanan ngejemput saya kerja, atau walaupun kerja uang kan saya karena tinggian saya jabatannya, ya yang minimal kerja. Gitu. Ini jangan ngejedong baik. Ya kan? No yang rada dekat dekat kebun ya kan. Nah, pas saya lihat istrinya pulang dari pasar, dia masih nginin ikan gabus ya. Dekat rumah si Rio Noro Jambe. Jadi kebon. Astaga, ya udahlah. Ini bangsa Indonesia ini. Itu kita mau maju, kitanya malas ya, repot ya. Maka di sini bagaimana agar seorang wanita itu mau dengan kita? Maka harus ditampilkan tampilan luar dulu, ya kan? Tampilan luar itu apa? Pertama gagah kitanya, jangan kumel, ya kan? Kita semangat, gagah, dandan, terus bekerja dengan semangat, gitu. Karena kalau pemudanya semangat, semuanya semangat, sekampung semua kerja, semua punya duit semua, ini hebat kita ini ya, kira-kira begitu. Main layangan melulu, repot. Nah di sini furu'un. Lau zawwajal qadi imra'atan qabla thubuti tawkilihi bal bi khabari adalin nafadha wa sahha lakinnahu ghairu jaizin li'annahu ta'atu 'aqdan fasidan fi dhahiri kama qalahu ba'du ashabina. Gitu. Misalnya si Sarkilah mau nikah sama Abang Jakiran. Sarkilah adalah seorang wanita yang tidak memiliki wali nasab. Walinya adalah penghulu. Apa sebab-sebab dia tidak memiliki wali nasab? Udah disebutkan yang dulu. Gitu. Kalau mau nanya ke si Deden, karena dia yang buat videonya.
video part berapa, tanggal berapa pasti tahu dia, ya kan? Terus pada saat akad pernikahan Jakiran cuma diantarkan oleh Ustadz Hasan Basri ke KUA Teluk Naga, sedangkan si Sarkila cuma nunggu di rumah persiapan resepsi perkawinan. Karena sejatinya si istri itu, calon istri, tidak perlu dihadirkan fi majlisi akdin, tidak perlu, jangan direndengin dulu. Bagusnya emang benernya begitu. Jadi sebelum akad nikah jangan direndengin dulu, cukup pengantin laki-laki, terus penghulu atau bapaknya, terus 2 saksi, udah segitu saja. Jawabannya lah Bang Haji, sebelum akad nikah gak udah digonceng-gonceng melulu ke sono ke Tang Siti kemana-mana. Ih lu mah nih udah pas lagi akad mah sesuatu yang sakral, minimal ya dandan dulu dikit mah, dandan ya rada bagus dulu gitu. Udahan yang kemarin mah tuh ini yang bagus gitu ya, itu maksudnya. Kan lah udah biasa digonceng-gonceng, udah banyak sidik jari pokoknya gak. Sidik jari gitu Mil Basri. Bagusnya mah di masjid sini nih, udah dia mah di pojoknya dulu sono, ya kan, pojok. Pas udah setelah akad baru di kerudung ya. Gitu. Walaupun yang lain juga campur-campur juga ya rada daripada kagak gitu lah gitu. Ya, jadi minimal dandan pada saat itulah. Nah, sedangkan si Sarkila ini tidak ikut di majlisi akdin ke KUA. Nah, kemudian penghulu ini langsung melakukan transaksi akad nikah dengan Jakiran. Padahal ini si penghulu belum memiliki ketetapan bahwa dirinya telah dipasrahkan atau ditaukilkan, diomong sama Sarkila, Bapak penghulu tolong nikahkan saya tuh ke dia, ke Jakiran. Ini belum. Terus itu penghulu berani amat dia mau langsung ngawinin aja. Alasannya begini, kan dia yang dibawa Amil Basri, seorang ustadz yang adil, ya kan? Adilnya adil mastur, ya kan? Adil yang secara kasat mata itu adil. Jadi ada informasi pemberitaan dari satu orang adil, yaitu Al Ustadz Hasan Basri, bahwa Sarkila telah memasrahkan taukil kepada penghulu. Apakah bagaimana hukum keberlanjutan akdun nikahnya, gitu kan? Nah, lau zawwaja al-qadi, lau zawwaja, apabila penghulu mengawinkan wanita yang bernama Sarkilah qabla subuti taukilihi, sebelum ia memiliki ketetapan bahwa dirinya telah dipasrahkan sebagai wakil oleh Sarkilah untuk mengawinkannya kepada Bang Jakiran, gitu. Sebab apa? Sebab ucapan pemasrahan wakil harus disaksikan minimal oleh 2 saksi, ya, minimal oleh 2 saksi, gitu. Terus itu dia melaksanakan akad nikah saja, transaksi, bal bi khabari adlin. Hal itu dilakukan oleh penghulu berdasarkan kabar atau pemberitaan dari orang adil yang bernama Amil Basri bahwa Sarkila sudah bertaukil. Nafada wa sahha, maka akad pun tetap berlanjut dan sah secara batiniahnya. Sedangkan akad secara zahiriahnya tidak sah. Secara batiniahnya sah, tapi secara zahiriah akad tidak sah.
Batiniah itu melihat informasi dari seorang kiai ustadz yang adil, bahwa ustadz itu menginformasikan bahwa dia telah bertaukil, tapi cuma satu orang, ya kan? Secara batin sah, tapi secara zahir kasat mata tidak sah, karena bukan disaksikan dua orang, gitu. Ya. Lakinnahu ghairu jaizin, namun pernikahan yang demikian cuma dengan satu pemberitaan dari orang adil ini tidak diperbolehkan, sebab si penghulu melakukan akad yang rusak secara zahir, sebab perwakilannya tidak cukup dengan hanya satu kabar, satu berita dari orang adil, gitu ya. Tidak cukup dengan hanya satu pemberitaan dari satu orang adil. Itu secara batiniahnya, dalemannya ya sah, tapi secara zahir ini kurang syarat, ya, kurang syarat. Maka sejatinya ghairu jaizin itu tidak dapat diperbolehkan. Gitu. Terus yang kedua, ini si sarkilanya janda. Jandanya cantik dan dia memberikan izin ke bapaknya supaya bapaknya menikahkan dirinya kepada jakiran, karena bapak tidak bisa menikahkan secara langsung. Bapak tidak bisa menikahkan secara langsung sarkilah kepada jakiran karena si sarkilahnya adalah janda. Gitu. Ini sarkilah sudah ngasih izin kepada bapaknya untuk dinikahkan ke jakiran. Nah, lalu si bapak mewakilkan kepada qadhi, apakah sah hukum perwakilannya dan pernikahannya. Lau balagat al-waliya imro'atun. Lau balagat, apabila syarkilah menyampaikan izin perwalian kepada walinya, ya kan? Lau balagat al-waliya imro'atun bi'idni mauliyatihi fihi. Apabila syarkilah memberikan izin ke bapaknya, ya, agar apa? Agar dinikahkan, gitu kan? Agar dinikahkan, izin. Tanpa ada saksi, tanpa ada saksi. Jadi si sarkilah minta izin ke bapaknya agar dinikahkan ke jakiran tanpa ada saksi, gitu. Lalu tanya sarkilah, lu saksinya mana? Enggak punya, ya kan? Cuma saya berdua sama bapak. Terus bapaknya fasoddaqoha. Lalu si bapak membenarkan ucapan si sarkilah bahwa dirinya telah menyampaikan izin ke bapaknya walaupun tidak ada saksi. Lalu wawakala al-qadhi, lalu bapaknya, walinya itu mewakilkan kepada qadhi, fazawwajaha. Kemudian qadhi mengawinkan sarkilah kepada jakiran, soha atau kilu wa tazwiju, maka sah akad perwakilannya dan perkawinannya. Ini banyak terjadi, kan begitu. Ini banyak terjadi. Ya, kalau yang atas kayaknya jarang terjadi, yang tadi. Kalau yang ini banyak terjadi. Jadi anaknya janda atau anaknya perawan. Anaknya perawan tapi bapaknya udah mati. Walinya wali bukan mujib. Terus yang ketiga, lanjut biar cepet lah. Lau qalat imro'atun liwaliha, adzintu laka fi tazwiji liman aroda tazwiji al-ana. Jadi ada bahasa izin dari si sarkilah agar dinikahkan kepada jakiran. Ini bahasa izin. Tapi bahasa izinnya ini universal, umum dia. Ini bisa dipakai untuk izin selanjutnya, gitu. Misalnya begini, bahasa saya izinkan padamu
agar mengawinkanku kepada orang yang ingin mengawini aku saat ini. Bapak, saya izinkan kepadamu, ya, agar mengawinkanku kepada orang yang ingin mengawini aku saat ini. Bahasa Arabnya, adzintu laka fi tazwiji liman aroda tazwiji al-ana. Atau bahasanya begini, saya izinkan kepadamu Bapak agar mengawinkanku apabila suami yang ini nih, ya kan? Suami yang ini nih telah menceraikanku dan masa iddahku telah habis. Gitu. Nah, apakah dua bahasa izin dari Sarkilah ini kepada wali masih berlangsung untuk pernikahan yang kedua? Nah, ini jarang terjadi, tapi harus kita bahas, ya kan? Lauqat imro'atun liwaliha, apabila seorang wanita yang tidak berada dalam ikatan pernikahan, ya, tidak berada di dalam iddah, namanya Sarkilah, berkata kepada wali, saya izinkan kepadamu Bapak agar mengawinkanku kepada orang yang ingin mengawini aku saat ini. Sahha tazwijuhu, maka sah pernikahan tersebut, ya kan? Maka sah pernikahan tersebut dengan izin untuk pernikahan suami yang kedua, ya kan? Berarti bahasanya begini. Jadi izin tersebut bisa ketika dia sudah cerai, nih sudah cerai, udah selesai iddah, ya udah cerai, itu nggak perlu ngomong lagi, sah untuk pernikahan yang kedua, ya. Tapi jarang ini mah, lah izin cuma tinggal ngomong doang, ribet. Begitu. Atau bahasanya, saya izinkan kepadamu mengawinkan aku kepada apabila suamiku telah menceraikan aku. Berarti pas saat sudah dicerai, ya, bapaknya mau ngawinin kepada laki-laki yang pengen sama dia, ya udahlah, cukup bahasa izin itu. Halo, cukup bahasa izin itu, sahhat tazwijuhu bihadzal idzni sanian, sah perkawinannya dengan izin ini, ya, dengan izin seperti tadi untuk pernikahan yang kedua, gitu.